Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari statistika terapan berupa proyek mengumpulkan data dengan minimal 100 orang mengenai regresi linear berganda. Izinkan kami dari memperkenalkan diri. Yang pertama di sini ada Muhammad Iqmal dengan NIM 24041450200 dan adapun anggota yang kedua ada Feron Caniago Junior dengan NIM 24041450196 dan adapun anggota yang ketiga ada Abdullah Ahmad Ali dengan NIM 24041450197. Adapun dengan anggota yang keempat yakni Muhammad Galang Fajar dengan NIM 24041450179. Sebelumnya terima kasih kepada dosen telah memberikan tugas kepada kami yaitu Ibu Fatia Nopriani STMkom. Di sini kami mengambil judul penelitian yaitu hubungan antara gaya hidup dengan kemampuan mengatur keuangan mahasiswa yang tinggal di kos. Adapun kuesioner kami ada dengan menggunakan variabel 3x dan 1y. Di sini untuk x yang pertama adalah saya sering beli makanan di luar dibandingkan memasak sendiri. X yang kedua, saya sering membeli produk yang sedang diskon walaupun belum diperlukan. X yang ketiga, pengeluaran saya bertambah dikarenakan sering nongkrong. Adapun Y-nya yaitu saya mampu mengatur keuangan bulanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan saya selama tinggal di kos. Nah, adapun di sini saya mencantumkan link spreadsheet. Nah, adapun link spreadsheetnya ini ya. Oke, ini di sini kami sudah mengumpulkan data sebanyak 104 orang. Dengan ini sudah ada hasil numeriknya. Langsung saja kita masukkan ke dalam SPSS-nya, ya kan? Kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, di sini saya tadi sudah memasukkan datanya. Ketika dimasukkan data, maka akan terjadi seperti ini. Ada desimal di sini. Kita ubah dulu di bagian variabel view. Di sini kita ubah desimalnya menjadi 0. Ini juga. Oke. Setelah kita ubah dan namanya di sini juga jangan lupa diubah ya. Sebelumnya kan var dengan angka diubah jadi X1, X2, X3 dan Y. Langsung aja masuk ke data view. Di sini kita klik di analysis. Langsung ke regression linear. Nah, untuk X1 ini kita letakkan di independent, X2 juga di independent, X3 di independent. Nah, untuk yang Y ini kita letakkan di dependent. Langsung saja kita klik OK. Maka langsunglah terbuat seperti ini ya. Ada variabel di sini, modulus summary, ANOVA dan koefisien. Nah, di sini kami sudah memasukkan data kuesioner. Nah, data kuesioner ini sudah kami masukkan. Dengan A alfanya yaitu 5%. Nah, untuk yang pertama yaitu variable interest atau remove words. Yang pertama kita ini dependent variable Y, R cost variable interest. Adapun rumusan hipotesis yaitu H1 terdapat pengaruh kebiasaan membeli makanan di luar. X1 terhadap kemampuan mengatur keuangan Y. Yang H2-nya, hipotesis kedua, terdapat pengaruh kebiasaan membeli produk diskon yang belum diperlukan dari X2 terhadap kemampuan mengatur keuangan terhadap Y. Adapun hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh pengeluaran karena sering nongkrong X3 terhadap kemampuan mengatur keuangan Y. Adapun hipotesis keempat, terdapat pengaruh kebiasaan membeli makanan di luar X1 membeli produk diskon X2 dan pengeluaran karena nongkrong X3 secara simultan terhadap kemampuan mengatur keuangan Y. Kita uji T.
Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. B. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Setelah kita hitung T tabelnya, T tabel T dengan rumus tersebut dari jumlah respon 104 ini, dapatlah hasil T 0,025 dibagi 99 dengan hasil 1,984. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari uji F. A yaitu jika nilai SIG lebih kecil dari 0,0,5 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. B. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simulan terhadap variabel Y. F tabel sama dengan F buka kurung dalam kurung K dibagi N kurang K. Setelah itu sama dengan F dalam kurung 3 dibagi 99 sama dengan hasilnya yaitu di 2,70. Setelah itu kita masuk ke pengujian hipotesis H1 dan H2 dan H3 dengan uji T, yaitu coefficient A, yaitu ada model 1 konstan X1, X2 dan X3. Terus di sini ada unstandardized coefficient B yaitu 3,986 di konstan. X1-nya ada di min 0,049, X2-nya yaitu di 0,50 dan X3-nya di min 0,013. Selanjutnya di standard error yaitu di konstannya di 449, X1-nya di 0,097, X2-nya di 0,86 dan X3-nya berada di 0,079. Betanya konstannya tidak ada. X1-nya di min 0,052, X2-nya di di 0,059, X3-nya berada di min 0,017. Setelah itu T-nya yaitu konstannya terdapat di 8,878, X1-nya di min 0,504, X2-nya di 0,579 dan X3-nya berada di min 164. Untuk SIG-nya konstannya berada di 0 di 0,000, X1-nya berada di 0,615, X2-nya di 0,564, X3-nya di 0,870. Setelah itu pengujian hipotesis pertama H1, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,615 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yaitu berada di min 0,504 lebih besar dari nilai T tabel 1000 di angka 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Baik, kita masuk ke bagian B, pengujian hipotesis kedua H2. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,564 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung
0,579 lebih kecil dari T-tabel, yaitu 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Baik, yaitu kita masuk ke bagian C, pengujian hipotesis ketiga atau H3. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,870 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T, yaitu nilai hitungnya adalah di min 0,164 lebih besar dari T-tabel 1,984 lebih kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Oke, selanjutnya ini kurva distribusi T dari analisis regresi. Dapat kita lihat di sini bahwasannya daerah penerimaan H0 lebih tinggi dibanding daerah penolakan H1. Berdasarkan kurva distribusi T dengan DF 99 dan A 0,05, daerah penolakan H0 berada di luar nilai kritis, kurang lebih 1,98, dan nilai T hitung untuk variabel X1, X2, dan X3 masing-masing sebesar 0,504, 0,579, dan 0,164, yang seluruhnya berada dalam daerah penerimaan H0. Dengan demikian, H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketiga variabel kebiasaan membeli makanan di luar, X1, membeli produk diskon yang belum diperlukan, X2, dan meningkatnya pengeluaran karena meningkatnya pengeluaran karena nongkrong, X3, yang dimana itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengatur keuangan bulanan responden ataupun Y. Dapat kita lihat juga di sini bahwasanya pengujian hipotesis ketiga dengan uji F dan pengujian hipotesis ketiga H3 berdasarkan output ANOVA di atas diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,905, 0,005, dan nilai F hitung 0,188, F tabel 2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya itu koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,006. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 0,6%, atau koefisien determinasi R2 sama dengan 0,006, artinya 0,6% variasi kemampuan mengatur keuangan Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 ataupun membeli makanan di luar, X2 membeli barang diskon, dan X3 nongkrong. Sedangkan 99,4%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Oke, sekian, terima kasih.